kita teruslah dengan soalan yang pertama. Apa pandangan kamu terhadap diri kamu sendiri? Pandangan saya tetap terhadap diri saya sendiri, saya tidak juga terlampau tinggi lah saya punya level kan. Tapi kalau saya sendiri, pandangan saya pada diri saya sendiri, setakat yang boleh hibur orang, begitu sajalah kalau saya. Oke, macam mana pula dengan influencer kedua kita? Pandangan saya untuk diri saya sendiri, bagi saya rasa saya biasa saja. Cuma bagi saya kalau apa yang saya lihat dalam diri saya, kalau saya tetapkan satu goal tuh, saya akan usaha untuk dapatkan goal tuh. Jadi apa yang saya tahu pasal diri saya tidak mudah putus asa lah, macam begitu. Apakah faktor-faktor yang dapat menyebabkan kamu mau menjadi seorang influencer? Antara faktor kenapa saya mau jadi influencer adalah satu, saya mau memperkenalkan saya punya produk, bukan saya punya produk lah, bisnis, yaitu Shakely. Kedua, saya mau meningkatkan pengetahuan saya dalam penghasilan video, dan juga ketiga tu popularity lah orang bilang, tapi tidak, yang popularity itu tidaklah sangat. Itulah faktor-faktor kenapa saya mau jadi seorang influencer lah. Dan bagi influencer yang kedua? Oke. Bagi saya faktor yang membuatkan saya influencer yang lebih saya mau jadikan diri saya adalah satu produk yang untuk lebih banyak orang kenal, tapi bukan bilang mau famous. Maksud saya, saya minat bidang bisnis untuk untuk lebih lebih membantu dalam bidang bisnis lah, macam begitu. Itu bagi saya lah. Dan kedua adalah untuk juga membantu kawan-kawan yang lain, yang mungkin kawan-kawan yang lain ada bisnis dia ataupun keluarga, saya juga boleh bantu mereka, mungkin promote mereka punya bisnis, macam begitu. Itu antara faktor dia lah. Terus pada soalan yang ketiga yang akan ditujukan kepada kedua influencer kita pada malam ini. Baik. Sepanjang menjadi seorang influencer, apakah halangan ataupun masalah terbesar yang pernah kamu hadapi, dan bolehkah masalah itu ditangani dan bagaimana caranya? So, sebagai seorang influencer ini sebenarnya memang banyak cabaran dan banyak masalah, halangan yang dihadapi. Jadi bagi saya, pengalaman saya sepanjang saya menjadi influencer ini, cabaran yang terbesar adalah dalam mengeluarkan idea-idea untuk konten-konten yang saya akan buat lah. Itu adalah salah satu cabaran yang paling terbesar dan masalah yang saya hadapi. Macam yang kamu tahu, belum tentu dalam seminggu tu ada video begitu. Kadang-kadang tidak, sebab itulah disebabkan oleh masalah ataupun halangan, kesusahan untuk mengeluarkan idea untuk konten tu. Selain daripada itu juga cabaran ataupun masalah-masalah yang saya hadapi adalah komen-komen yang negatif lah. Jadi itu komen tu sedikit sebanyak ada juga yang komen yang membangun, tetapi ada juga komen yang negatif yang boleh mengganggu saya punya konsentrasi ataupun melemahkan semangat saya dalam membuat konten ini lah. Jadi memang setiap masalah boleh diselesaikan. Jadi cara saya untuk selesaikan masalah, yang pertama itu yang pasal idea, saya akan tanya kawan-kawan saya. Saya akan tanya-tanya kawan saya apalagi konten-konten ataupun soalan-soalan yang saya boleh ketengahkan dalam video saya lah. Dan juga saya minta semangat lah sama kawan-kawan juga supaya saya lebih tidak putus asa lah membuat video begitu. Seterusnya untuk yang komen tu, macam mana saya selesaikan adalah saya just biarkan saja, biarpun saya baca sakit hati, tapi
saya anggap itu satu pembakar semangat saya lah untuk terus ke hadapan begitu. So itu sih lah dari saya. Untuk soalan yang ketiga nih, bagi saya rasa untuk yang jawaban influence yang pertama nih mungkin ada persamaan dia juga. Cabaran yang bagi saya adalah masa. Kenapa? Sebab saya bekerja. Jadi masa untuk saya komit itu untuk cari masa untuk saya buat konten itu memang saya perlu agak struggle juga sebab saya kena atur saya punya masa dengan saya penat. Dan yang kedua adalah idea. Idea untuk cari idea buat sesuatu konten apa konten yang dapat kita buat hanya semata-mata satu dan oke. Halangan atau maksud kamu, oke. Yang boleh contoh kalau masalah dalam sebagai seorang content creator ataupun influencer, bagi saya memang akan ada haters. Itu adalah itu sesuatu perkara yang normal bagi saya. Sebab adik saya pun adalah seorang content creator. Atau video itu adalah sesuatu yang normal bagi saya, bukan sesuatu yang negatif yang boleh buat kita down. Sebab tuh apa yang kami bincangkan dengan adik saya itu, saya cakap benda-benda itu semua kita abaikan saja, just ignore. Sebab lebih banyak juga orang support dengan konten-konten yang ada, tapi dalam banyak orang tuh mesti ada orang yang tidak suka, haters dan sebagainya. Dan bagi saya benda tuh semua ignore semua, jangan kita layan. Sebab bagi saya kalau kita mau layan itu akan jadi dia akan melekat dalam mindset kita dan itu akan membuatkan kita down sehingga kita tiada sudah semangat, tiada saya tapi jangan bocah jangan apa yang kita buang sejak begitu. Sebab di banyak antara mereka tuh ada yang support dengan kita untuk menjadi seorang content creator dan yang kalau kita mau selesaikan kan ada orang keep go on dengan menjadi seorang content creator ataupun influencer tanpa pedulikan yang haters cakap ini dan itu. Bagi saya semua itu kita tukar dia, kita swap menjadi satu kekuatan untuk bakar semangat kita untuk jadi seorang content creator yang content creator yang berjaya. Oke, itu saja. Soalannya ialah, apakah perkara yang memotivasikan Anda sebagai seorang influencer? Perkara memotivasikan saya untuk menjadi seorang influencer lah. Yang pertama adalah saya lihat saya nampak influencer yang sudah up, yang sudah tinggi apa semua. Saya nampak diorang macam banyak job, lepas tu sampai ada yang jadi pelakon begitu. Jadi saya itu adalah satu perkara yang boleh memotivasikan saya untuk menjadi seorang influencer. So itu saya punya perkara yang paling utama untuk memotivasikan saya menjadi seorang influencer lah. Oke, soalan yang untuk ini saya agak suka dengan soalan ini. Oke, bagi saya apa yang memotivasikan saya untuk menjadi seorang influencer adalah saya suka buat konten yang boleh related dengan semua kehidupan orang. Contoh ini satu topik tentang kawan yang tidak pandai menghargai kawan. Bila dia senang, dia lupa kawan. Bila dia susah, bila dia senang dia lupa kawan, bila dia susah baru dia ingat kawan. So konten ni sebab konten dia related untuk semua kehidupan orang. Jadi bagi saya melalui konten ini ataupun kandungan jalan cerita ini itu boleh memberi kesedaran kepada banyak
kepada banyak orang untuk kita lebih menghargai kawan kita di sekitar yang ada dengan kita, masa kita susah, masa kita senang. Jangan masa yang kita senang kita lupa, dan masa kita susah pula kita ingat dengan dia, dan juga yang hal-hal yang lain lah. Sebab saya punya plan untuk tahun depan nih, saya dengan adik saya kami akan collaborate untuk buat konten, tapi lebih kepada konten-konten yang related kepada semua orang. Contoh move on, contoh kawan lupa kawan, kawan tikam kawan, itu antara konten-konten yang akan kami buat, dan itu yang memotivasikan kami untuk menjadi seorang content creator ataupun influencer. Dan juga kami juga akan buat tentang anak, mungkin kami akan ada ide-ide selanjutnya lah yang maksudnya apa yang memotivasikan kami ini untuk memberi kesadaran kepada banyak orang masyarakat tentang tentang kehidupan reality, menjadi seorang yang berguna macam tuh. Dan sama juga sebenarnya kalau apa yang memotivasikan seorang content creator itu, saya rasa sama juga, ada yang melihat konten creator yang sudah berjaya, contohnya Duyung Darat dan konten-konten creator yang lain. Mereka sudah ada job dan sebagainya, ada sampai jadi pelakon. Saya rasa itu bagi saya itu adalah bonus. Tapi yang terutama yang buatkan saya memotivasikan saya adalah hargailah, antara dia related lah dengan kehidupan orang. Contoh hargailah ibu kita kalau masih ada, dan itu antara konten-konten yang akan kami buat lah. Itu masih dalam perancangan saya dengan adik saya untuk kami collaborate untuk plan kami pada tahun hadapan lah. Itu yang jadi intinya apa yang memotivasikan saya supaya memberi kesadaran kepada banyak orang. Isi konten tuh message tuh sampai kepada semua orang. Begitu. Itu sebenarnya yang membuat saya motivasikan saya. Bukan semata-mata untuk jadi famous, tidak. Bagi saya famous tuh adalah bonus. Famous tuh adalah bonus, tapi message dalam konten tuh itu yang paling penting, sampai di hati. Pendapat kamu, apa sebenarnya kesan-kesan media sosial terhadap pemikiran dan perkembangan sosial kepada pengguna media sosial di luar? Terima kasih atas soalan. Kesan-kesannya adalah dia ada banyak kesan positif dan kesan negatif juga. Kalau kesan positif nih, dia akan membuka minda setiap pengguna, tapi setiap pengguna itu berbeza lah. Ada yang menganggap media sosial ini sebagai satu platform yang boleh membuat mereka up begitu. Kalau negatif, memang banyaklah sebenarnya kesan kepada pemikiran pengguna-pengguna media sosial sebenarnya, seperti melalaikan masa begitu, mengambil masa diorang terbuang begitu saja tanpa membuat apa-apa konten yang berfaedah lah begitu. Bagi saya itu sialah kalau saya. Oke. Bagi pandangan saya, kesan itu dia tergantung daripada isi konten. Oke. Isi konten itu positif, dan itu akan memberikan dampak yang positif kepada kepada masyarakat yang menggunakan sosial, ataupun contoh yang paling famous sekarang adalah TikTok. Itu bergantung daripada isi konten tuh. Apakah dia adalah pengajaran atau sesuatu yang baik, satu kesadaran, itu bergantung. Tapi kalau isi konten tuh negatif, dan memang sebenarnya sebenarnya itu penting. Kalau kita punya konten tuh positif, maka itu akan memberi dampak. Tapi kalau memberikan dampak yang besar kepada kepada masyarakat. Sebab itu pentingnya peranan sebagai seorang content creator, bagi saya dia harus membuat satu konten yang baik, yang boleh memberikan pengajaran dan juga memotivasi khususnya muda pada masa sekarang ini.
Jadi yang memegang peranan yang penting itu adalah seorang content creator ataupun influencer. Sebab apa yang saya lihat di Malaysia ni ada juga influencer ataupun content creator buat orang konten-konten yang semata-mata untuk famous, untuk viral. Jadi bagi saya, buatlah konten bukan semata-mata mau famous. Jangan. Buat konten yang ada message. Message itu adalah positif. So itu yang akan memberikan dampak yang baik kepada masyarakat, khususnya generasi muda zaman sekarang. Jadi kuncinya adalah pada konten creator ataupun seorang influencer. Jadi itu sejak yang saya dapat sampaikan. Oke, jadi soalan pertama akan disampaikan oleh saya sendiri kepada kedua-dua pengguna kita malam ini lah. Oke, Encik Fikri, soalan pertama untuk Anda. Menurut Anda, apa kesan media sosial kepada pengguna? Okey, terima kasih. Kesan media sosial ni secara menyeluruhnya pada dua side, iaitu positif dan negatif. Pertama sekali positif. Kepada pengguna seperti saya, itu pengguna yang biasa, media sosial ini dapat memberi banyak maklumat. Contohnya saya sendiri sebagai pelajar boleh mencari banyak maklumat di internet, di Google, dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah, soalan-soalan dan pelbagai assignment-assignment yang diberikan oleh lecture. Daripada side negatif, kita dapat lihat media sosial ini dapat menjadi platform untuk cyberbully. Contohnya cyberbully kepada contohnya sendiri seperti cyberbully kepada pelajar. Telegram sendiri menjadi satu medan yang sangat mencabar, itu dielakkan untuk itulah media sosial ini dapat memberi kesan-kesan yang negatif. Alright, so soalan yang sama juga kepada Encik Syukri. Apa menurut Anda, apa kesan media sosial pada pengguna? Baiklah, menurut saya media sosial ni telah pun membawa impak yang besar kepada kehidupan harian kita sebagai seorang pengguna. Ia memudahkan komunikasi dengan rakan-rakan dan juga keluarga, terutamanya yang berada di jauh. Serta selain itu ianya membolehkan mereka berkongsi momen-momen berharga dalam kehidupan. Contohnya seperti platform Facebook dan Instagram memungkinkan pengguna untuk berkongsi gambar-gambar seperti aktiviti harian mereka ataupun majlis-majlis besar seperti perkahwinan dan juga lain-lain. Ini akan memperkukuhkan hubungan dan memupuk rasa kesatuan dalam komuniti kita sebagai komuniti yang sosial. Okay, di samping itu, media sosial juga memainkan peranan penting dalam menyampaikan berita dan maklumat terkini. Contoh khusus adalah ketika peristiwa penting berlaku seperti bencana alam ataupun krisis kesihatan. Media sosial juga membolehkan pengguna untuk mendapatkan akses kepada berita dan bantuan dengan lebih cepat dan mudah. Platform seperti Twitter sering digunakan untuk berkongsi maklumat daripada sumber yang boleh dipercayai. Walau bagaimanapun, terlalu banyak penggunaan media sosial juga boleh membawa kesan negatif kepada kesihatan mental. Contohnya jika seseorang terlalu banyak membandingkan diri dengan gaya hidup atau pencapaian orang lain di platform seperti Instagram, ini boleh menyebabkan rasa tidak memadai ataupun kurang bernilai. Oleh itu adalah penting untuk mengamalkan penggunaan media sosial yang bijak dan juga seimbang. Soalan kedua ni akan diajukan oleh Saudara Izzuddin. Pada pendapat anda, bagaimana tentang penggunaan media sosial yang semakin berleluasa? Untuk memahami jawapan pada soalan ini, kita berbalik pada soalan pertama tadi, positif dan negatif. Penggunaan tu dia depend lah kepada individual. Contohnya ada influencer
yang menggunakan media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Facebook untuk menyebarkan perkara-perkara yang positif. Dan ada juga yang menggunakan platform tersebut untuk menyebarkan maklumat-maklumat palsu. Jadi kesan penggunaan tu dia depend kepada individu itu. Dan secara generalnya kesan ni lebih kepada positif yang ada sekarang ni. Itu menyebarkan maklumat-maklumat yang mengguna. Contohnya banyak kita nampak di sosial media seperti TikTok menyebarkan maklumat yang tidak ada di Instagram dan Facebook dan secara short video. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Cik Fikri kerana soalan sebentar tadi. Soalan yang sama akan diajukan kepada Cik Fikri juga. Soalan dia pada pendapat anda bagaimana tentang penggunaan media sosial yang semakin berluasa, apa pendapat anda? Baiklah, saya berpendapat bahawa penggunaan media sosial yang semakin meluas akan membawa manfaat dan juga cabaran yang signifikan. Salah satu manfaat utama adalah membolehkan individu ataupun sebuah organisasi untuk mencapai follower yang lebih besar dan seterusnya dapat mempromosikan mesej ataupun produk mereka. Contoh yang paling dekat kita dapat lihat seperti influencer media sosial sering digunakan untuk memperkenalkan produk atau kempen kesedaran kepada ribuan atau jutaan pengikut mereka. Selain daripada itu, media sosial juga memainkan peranan penting dalam memupuk hubungan antara organisasi, sesebuah syarikat ataupun perniagaan terhadap pelanggannya. Contohnya platform seperti Twitter ataupun Facebook membolehkan syarikat untuk berkomunikasi dengan pelanggan, mendengar maklum balas dan menangani sebarang masalah dengan cepat dan secara efektif.